Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, perkenalkan saya Muhammad Kesul Asrar sebagai podcaster siang ini. Saya Dian Tari sebagai podcaster. Dan saya sekarang bersama siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Bau. Kak, bisa dong diperkenalin dirinya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Izzatuddin, biasa dipanggil dan merupakan finalis dari FLSDN tingkat nasional. Wah, hebat sekali. Jadi Sobat Masa, seperti yang kita ketahui bersama kan Kak Izzat ini merupakan salah satu siswa berprestasi yang ada di SMA Negeri 1 Bau. Boleh dong Kak Izzat spill tipis-tipis atau spill banyak-banyak nih prestasi apa yang sudah didapat selama di SMA Negeri 1 Bau atau bukan ataupun di SMP atau SD atau bahkan TK, bisa dong di spill Kak Izzat. Mungkin kalau saya spill dari awal gimana saya mulai menunjukkan bakatnya itu waktu sejak SD, sekolah dasar. Jadi ini tuh menarik, waktu sekolah dasar itu Izan itu belum menunjukkan prestasinya, yaitu di bidang tarik suara. Tetapi itu di mendongeng cerita rakyat. Kemarin di cerita rakyat, dan itu saya tes 3 kali tingkat, dan 2 kalinya itu hanya sampai di kota Bau-Bau. Tapi yang ketiganya itu saya alhamdulillah masuk sampai nasional dan mendapatkan 5 besar tingkat nasional. Hebat sekali. Terus Dan mungkin kalau saya mulai menunjukkan bakat saya di tarik suara ini sejak waktu SMP kelas 1. Jadi di mana pertama itu saya mengikuti lomba perseni di sekolah yang diadakan di sekolah, itu di SMP Negeri 4 Bau kemarin, dan alhamdulillahnya kemarin saya mendapatkan juara 1 di perseni itu. Perdana saya ikut lomba dan menyanyi, dan di situ juga tidak nyangkanya saya bisa viral kemarin. Viral dan diundang di beberapa ajang TV juga. Beberapa ya seperti Hitam Putih, Brownies, Pagi-pagi pasti happy juga. Dan pernah diajak untuk bantu bikin vlognya Uya Kuya di apartemennya. Masya Allah. Dan setelah juga itu prestasi saya yang saya dapat itu pernah meraih juga juara 1 se-Indonesia lomba laski tingkat nasional di Ambon, di Ambon. Pada tahun 2019. Ya. Dan juga saya pernah mengikuti FLS 2N SMP, tetapi di situ saya belum rezeki untuk nasional, jadi yang sampai di Kota Bogor mendapatkan juara 2. Dan juga prestasi saya di SMP, saya juga pernah diundang untuk ikut ajang lomba The Voice Kids Indonesia di Jakarta kemarin. Dan alhamdulillahnya saya sampai di live round, dan itu perdana saya bisa menginjakan kaki di panggung besar dan bisa dilihat orang banyak di TV nasional, yaitu di The Voice Kids Indonesia. Padahal di The Voice Kids itu sudah lama yang saya mimpikan untuk bisa masuk ke dalam The Voice itu. Karena dulu jujur saya fans beberapa orang di The Voice itu season 1. Saya kan kemarin ikutnya season 4 ya. Jadi kayak saya melihat Fafel di dalam hati itu, merasa kayak ya Allah, semoga saya bisa masuk di The Voice ini untuk mengikuti ajang. Dan ternyata rezeki saya dipanggil, dan audisinya itu tidak perlu mengantri lama-lama dan langsung lewat jalur fast track. Dan alhamdulillah langsung audisi di depannya produsernya MNC. Dan juga SMA ini saya naik ke 1 SMA itu kemarin saya mengikuti beberapa ajang juga, dan terutama itu pernah ikut juga lomba laski, tapi itu bintang vokalis beda cabang. Sama waktu SMP, cuman SMP itu juara 1, tapi yang waktu SMA ini kemarin dapat harapan 1. Terus di tahun selanjutnya juga saya ikut pop religi yang beda cabang, pop religi. Itu saya menyanyikan lagu di Eropa dan juara 1 se-Indonesia juga di Karawang kemarin. Masya Allah. Sangat keren banget guys. Setelah itu dan juga saya pernah diundang kembali ke The Voice All Stars Indonesia, di mana The Voice All Star ini saya masuk ke grand final, alhamdulillah, dan menjadi yang paling muda di The Voice All Stars, paling muda pokoknya, 16 tahun soalnya. Jadi ya nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi ya tidak langsung menjadi penyanyi ya. Benar. Gimana sih rasanya saat berada di perantauan pada saat mengikuti lomba? Jujur pastinya kenapa saya bilang kayak belum terbiasa, karena saya itu kalau mau dibilang dekat sekali sama mama. Iya. Karena kalau di sana kan untung berangkat itu ada pendamping. Siapa tuh pendamping? Dan kebetulan juga pendamping saya kalau di Hitam Putih itu kemarin kan bapak yang kemarin. Tapi waktu di The Voice Kids kemarin itu kakak Putri. Dan sekalian itu kakak Putri yang melatih Izan di sana. Ya alhamdulillah sih, pokoknya kayak
mama juga bangga mungkin support Iya. anaknya kan bisa seperti itu sih. Dari Kak Iza sendiri nih menjadi penyanyi itu yang pertama di keluarga atau memang sebelum-sebelumnya Sudah ada keturunan ada atau keturunan atau gimana? Kalau mau dibilang sih di keluarga sepupu atau apa Gak punya basic. nggak punya basic untuk bisa bernyanyi. Oh. Jadi ini perdana. Perdana ya dari keluarga yang bisa langsung nyanyi, terus bisa ke panggung nasional. Iya, karena jujur tau gak sih pernah tuh mamaku bilang katanya, jadi saya lahir itu tidak nangis. Jadi keluar tuh Masya Allah. tidak nangis. Tiba-tiba kayak diem aja kan, tapi ya. Terus tiba-tiba otodidak bisa bernyanyi pas udah mulai SD. Tapi SD itu belum mengenal kayak seperti fokus menyanyi Iya, kayak iya. begini. Terus nyanyinya sembarang saja kan. Sekedar bisa tahu nada aja. Tahu nada. Tapi SMP ini saya menemukan coach saya, menemukan guru saya Kakak Putri dan Iya, bisa berlatih sama dia dan bisa sampai di titik sampai sekarang ini rasanya itu sangat bagus. Hebat sekali guys. Dari Kak Izat yang kayak tidak punya basic dari menyanyi, maksudnya keluarganya nggak bawaan genetik, terus juga akhirnya bisa menemukan coach yang tepat yaitu buat Kak Putri. Kak Putri hebat sekali sudah bisa latih Kak Izat, sudah sampai di titik sekarang ya, sudah sampai di panggung nasional, sudah sampai FLS 2N dan dapat medali perak ya Kak Iya, Izat. alhamdulillah mendapat medali perak di Jakarta. Terus kan Kak Izat ini ikut 2 cabang nasional, yang dimana ketika kita sudah di nasional biasanya kita diasramakan kan. Iya. Apalagi Kak Izat waktu itu jadi paling muda di The Voice All Star. Bagaimana sih suka dukanya di sana? Iya, pengalaman apalagi aduh sudah masih 16 tahun. Pokoknya masih 16 tahun sudah ke Jakarta buat ikut-ikut ajang besar seperti itu. Bagaimana sih suka dukanya dari Kak Izat? Jadi di sana itu kayak Izat itu di The Voice All Star itu tentunya sangat bersyukur bisa mengenal teman-teman yang dimana itu lebih tua dari Izat dan bagaimana itu Izat kayak bisa belajar juga sambil sharing-sharing sama kakak-kakak di mana mereka itu udah pada pengalamannya gila itu mereka Iya, pada iya. udah ikut ajang yang lain dan di mana Izat itu ini perdana loh kayak The Voice All Star tuh kayak kedua Iya, iya, dari kedua. ajang masuk TV gitu kan. Iya, iya. Jadi ya Izat kayak sangat senang bisa kenal sama mereka karena kita tuh di sana anggapnya udah adik kakak, udah anggap kayak seperti adik kakak sendiri. Karena kan di sana Izat juga tidak ada sama orang tua, Iya, iya. itu pun kakak putri. Tapi itu pun kakak putri tidak bisa untuk menemani Izat terus. Jadi Izat itu, biasa. jadi kakak putri itu di tempat hotel lain. Jadi Izat itu di karantina sama teman-teman kan. Cuman kakak putri itu kalau bisa nontonnya itu pada saat Izat tampil di live nya di The Voice itu. Kalau juga sih banyak sekali di sana kayak kita tuh berpisah kan kayak tidak kita terketemu lagi maksudnya sampai sekarang itu sejak The Voice All Star kemarin tuh Zat belum pernah ketemu salah satu temen itu yang ada di The Voice All Star kemarin terus saya sedih kayak pengen banget kayak bisa reunian kan di The Voice All Star karena bagaimana ya kayak teman-teman itu kayak kakak-kakak Zat di mana semua ajang itu yang paling berkesan itu kakak-kakaknya itu dari The Voice All Star Oh, daripada The Voice Sangat Kids kemarin dekat ya, sangat dekat kayak dianggap kakak sendiri sih. sedekat nadi. Betul terus, terus aku punya pertanyaan buat Kak Izat. Karena kan ketika kita ikut lomba tarik suara pasti kan ada beberapa masalah kayak sempat serak, sempat Iya. batuk, sempat apa. Kak Izat punya tips tidak sih buat orang-orang yang di luar sana yang ketika mau ikut lomba vokal punya tips tidak sih ketika mereka mengalami gangguan dalam suaranya? Jadi ini untuk tips yang bisa bernyanyi tapi serak suaranya Iya, atau iya. yang betul-betul tidak bisa bernyanyi untuk bisa bernyanyi. Yang bisa nyanyi tapi lagi serak suaranya. Mungkin untuk yang bisa bernyanyi tapi serak suaranya itu biasanya kalau itu tuh ada satu tips yaitu bisa di mana mengonsumsi seperti Obat Cina gitu. ada sih beberapa juga kan. Iya, Cuman Izat itu awalnya dikenalkan dengan yaitu daun patirangga. Oh, Daun pacar. Daun daun pacar. pacar yang ditaruh di kuku. Iya, itu daun pacar. Bisa diminum? Iya, Bisa itu jadi itu Izat tuh punya makan kayak cuci Iya. punya kalau bilang kayak kambing makan Jadi kayak dimakan dikunyah Apalagi terus itu? airnya tuh kayak ditelan terus ampasnya. ampas-ampasnya tuh dibuang. Jadi sampai sekarang Izat konsumsi kok yang itu. Jadi Iya, biar suaranya lega. Jadi kayak dari leher itu kayak lega. Rasanya kayak udah nggak ada. Iya. Tiap minggu dikonsumsi atau ketika pada saat Jujur sebenarnya sih itu harus dikonsumsi
sebelum tampil latihan atau apa-apa, tapi saya tuh kayak kadang keras tuh diem-diem kan jarang konsumsi itu. Cuman karena dipaksa sama Kak Putri. Kak Putri, jadi harus nggak mau harus tetap konsumsi. Itu rasanya emang pahit. Pahit, sepahit pahit keras banget. ya. Rasanya pahit. Tapi Udah jujur pernah rasain sih kayak pahit banget, tapi Iya, kok kan? bisa? benar. Kayak karena di mana Izzat tuh kayak sudah mungkin udah sering kan, udah Iya, kayak, iya, iya. jadinya anggap kayak terbiasa kayak Selalu bodo sering amat. lewat di tenggorokan. Iya, kayak maksudnya kayak tinggal telan aja terus buang busanya itu. Tapi di sisi lain tuh kalau pagi-pagi konsumsi itu rasanya kayak mual. Tapi karena saya bayangkan itu adalah permen, jadi ya rasanya Dibayangkan nggak- permen ya. Manis, Ternyata itu jadinya manis. tips dari Kaizat ketika makan daun patiranga itu bayangin aja kayak permen. Iya benar, biar nggak muntah, nggak mual. Terus juga itu ada tipsnya itu di mana saya pernah disarankan oleh Coach Isyana Saraswati, Iya, iya. itu minum bau Hanko. Oh, man. Itu obat Cina di mana kita bisa mengkonsumsi itu agar suara kita tuh kayak nggak ada seratnya, kayak enak nyanyinya biar bisa legah nyanyinya, nggak ada hal penghalang di Iya, iya. tenggorokan. Rasanya gimana tuh? Kalau itu sih rasanya jujur kalau awal-awal orang yang ngerasanya Agak nggak aneh. enak, agak aneh. Tapi jujur itu rasanya tuh manis, manis Kayak teh. kayak gimana ya? Karena itu terbuat dari pala juga. Oh, Pala gula merah itu ada di sama obat Cinanya ada pokoknya lah bumbu dari Cina sananya. Tuh. Jadi Kak Izat jadi udah kasih tips dari buat teman-teman semua yang lagi vokalnya lagi serak atau apa. Terus kemudian Kak Izat kan di luar sana pasti banyak banyak banget orang yang bisa nyanyi, tapi tuh nggak mau buat asal lebih dalam lagi eh, dalam tarik suaranya itu. Jadi Kak Izat punya tips tidak sih buat memotivasi lebih dalam lagi untuk orang-orang seperti itu? Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang kayak malas mau Iya, iya. mengasah suara itu jadi guys itu sebenarnya tergantung hobi dari masing-masing. Karena kenapa saya bilang kayak hobi karena itu kayak saya rasa di mana suara saya ini bisa menghasilkan terutama itu Iya. Wah. suara itu bisa menghasilkan dan juga tentunya dari tarik suara itu juga saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Jadi buat orang-orang yang sudah punya suara bagus kalau nggak diasah itu sayang banget karena gimana kalian tuh kalau udah asah, udah keren suaranya ikut ajang-ajang, orang tua kalian pasti bakal dikenal, nama kalian pasti bakal dikenal dan kalian bisa jadi penyanyi terkenal Dan dapat uang yang dan banyak. dapat uang yang banyak. Saya punya pertanyaan nih buat Kak Irat ya. Bisa diketahui setelah mengikuti beberapa ajang ya, nama kakak itu lebih dikenal gitu. Jadi ya gimana sih rasanya pada saat di sekolahan itu ada perbedaan kah sih setelah ikut itu dan Iya. sebelumnya itu? Jujur Silakan sih, Anda ya. ya pastinya ada karena di saat itu jujur pas di pulang dari Bogor Jawa kemarin tuh malu-malu. Kenapa? Karena kayak orang-orang pada bilang, ini yang dari Oh, Bogor. iya. Tapi saya kayak maksudnya kayak Iya. Oh, Canggung ya, canggung. ya canggung gitu kan. Tapi ya berusaha untuk Berbaur. apa ya lebih santai lebih aja. santai aja, lebih ke ramah Iya, aja iya. kan, berusaha. Seperti mungkin kalau orang-orang bilang kan saya sombong, tapi memang karena saya ya gitulah. Kadang kita sebagai manusiawi pasti kalau ada yang tegur, kadang kalau kita nggak denger kan, Iya, kita iya, itu kan. manusiawi. Jadi ya gitulah kita berusaha untuk semaksimal mungkin agar kita Dikenal baik kelihatan kalau iya, benar. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi buat Kak Izat. Lagu apa? Ketika kan Kak Izat ini banyak banget kan ikuti ajang-ajang lomba. Lagu apa yang paling teringat, yang paling kayak, aduh ini lagu ini nostalgia banget pas aku lagi ikut lomba. Jadi yang paling nostalgia Memorable lah. ya yang paling memorable itu lagu yang saya bawakan itu di babak apa ya, kalau mau dibilang tuh semua lagu tuh berkesan kayak memorable banget. Iya, Tapi iya. kalau mau dibilang yang paling betul-betul Izzat ingin mau nyanyikan lagi di panggung besar itu yaitu lagu sedih. Bisa dong tambahin Langsung. Boleh lah, tapi itu lagu udah lama banget bisa nggak nyanyi. Tahun berapa tuh? Udah kayak nggak terlalu lama sih waktu The Voice All Star Oh, The kemarin Voice All waktu kelas 1 SMA 2021 ya? Iya, Iya, 2021. Bisa dong? Oke. Tapi jujur lagi suaranya lagi serak, nggak Iya, apa-apa. iya. Maklum, Apa ya, dikit aja. maklum.
Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa untuk diriku. Habis semua rasa di dada, selamat tinggal kisah tak berujung. Diriku kan berhenti berharap. Wow, Keren sekali, banget. guys, keren banget guys. Itu sih masih ada lanjutannya tapi ya sedikit aja Iya. kan. Ada lagi nih, kan Kaiza juga ikut FLS Doen, apalagi sampai dapat medali perak loh guys. Benar. Pasti kan di FLS Doen pasti ada lagu pilihan dan Iya. lagu wajib. Kalau lagu wajibnya lagu apa ya? Jadi kita itu dituntut untuk bisa menyanyikan lagu wajib hasil cipta lagu, di mana yang hasil cipta lagu itu yang pernah dapat medali emas di tahun sebelumnya. Oh, seperti Seperti lagunya itu sebenarnya ada dua pilihan. Tembus Cakrawala Dunia sama apa lupa, karena lagu di mana lagu Tembus Cakrawala itu yang lebih dominan, yang lebih banyak banget yang bawain lagu itu, hampir semua malah. Cuman satu orang doang yang bawa lagu itu Lupa ya apa judulnya ya. yang lupa judulnya pokoknya, karena kan ada dua lagu Iya. wajibnya, dan saya membawakan lagu kemarin Tembus Cakrawala. dan lagu pilihannya apa? Lagu pilihannya kemarin itu lagu daerah, Oh, lagu daerah. lagu daerah, dan saya kemarin membawakan lagu daerah itu dari Oh, itu Karopeha. menceritakan apa tuh? Jadi Karopeha itu menceritakan gimana orang itu yang merantau di negeri orang, Iya. yang merasakan kerasnya kehidupan, walaupun hutan, maksudnya kayak laut yang luas, walaupun Iya. apa kan, tetap kayak rasanya itu kayak bagaimana ya, kayak sakit. Kayak kita tuh dirantau di, Homesick ya, ya homesick. kayak nggak ada orang gitu loh, kayak orang tua pun nggak ada, kayak orang-orang terdekat kita nggak ada. Gimana ya rasanya kalau kita Iya. merantau di negeri orang gitu kan. Terus kayak kerasnya kehidupan di sana, susahnya cari uang kan gitu. Bisa dibilang itu menggambarkan kakak ya di saat Iya, sedang bisa. mengikuti Iya, benar, ajang kayak seperti itu. sedih, kayak pokoknya sedih banget lagunya, pokoknya sampai-sampai tahu nggak sih itu kalau mau dibilang jurinya tuh sampai nangis. Nangis. Wah, Di semua peserta dia malah jujur di depan, Iya, di depan iya. semua peserta. Yang Iya. bikin dia nangis, yang berhasil bikin dia nangis sudah pesertanya itu dari Sulawesi Tenggara saya, keren dan juga yang banget sih. cewek itu dari Jawa Tengah. Itu yang nyanyi lagu Tak Lelo Lelo. Gitu. Oh, Kalau Izat bisa tidak sih tipis-tipis lagi untuk lagunya Karopeha ya Iya, judulnya. Karopeha. Iya. Oke. Karopeha apa lagu wajibnya ini? Lagu pilihan lagu Pilihan pilihan lagu lagu daerah. pilihan. Sairu Minovura Rumebano Te Colivuro Neviseki Kaendo Morsa Kabilono Kaveabuta Bangkamani Bangkabuhu Duragano Okapopana Undalo Kalanesano Kagusano Laging kawe luar biasa. Luar biasa banget guys, itu luar biasa banget. Walaupun itu lagunya tinggi banget ya, pokoknya itu dimana saya nyanyi itu dengan betul-betul bercerita. Iya, iya. Misi lagunya itu tentang apa. Saya mau tanya nih Pak Tizat ya, nah kan lagu daerah itu di Sulawesi Tenggara itu banyak banget ya. Kenapa sih kakak bisa milih lagu itu di Jadi- antara banyaknya lagu? Iya, di antara banyaknya lagu, kenapa bisa saya memilih lagu itu untuk bisa Izat nyanyikan di nasional. Yang pertama, di mana Izat itu pertama sekali untuk dituntut bawakan lagu itu, Izat pernah membawakan lagu itu di ajang FLS UN, tapi bukan SMA. Itu di tingkat SMP kemarin, yang Izat bilang katanya itu Izat gagal dan mendapatkan juara 2 di Kota Bau-Bau. Itu Izat membawakan lagu Karopeha, lagu daerahnya itu, tapi di situ Izat belum berhasil
itu dipilihkan oleh coach Kakak Putri. Karena dimana Kak Putri itu suka lagunya sama Kak Ropeha dan menurut dia karakter vokal yang dinyanyikan Kak Ropeha itu sama saya. Jadi karena kemarin Izat gagal di SMP, Izat ingin mau betul-betul membuktikan di SMA ini kalau Izat itu bisa membawakan lagu itu dan bisa sampai Di ke nasional. Dan alhamdulillah bisa berhasil membawakan lagu itu dengan baik, dengan sedih dan bisa mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di sana dan bisa berhasil kasih nangis juri. Masya Allah. Jadi Kaiza tadi udah kasih tips dari uh, teman-teman di luar semua, terus kemudian Kaiza juga udah cerita dari awal karirnya, dari awal kenapa bisa bisa menyanyi. Uh, Itu juga udah dikasih persembahan lagu tadi Iya ya, udah juga dari dikasih Kaiza. persembahan Wah, lagu dari makasih Kaiza. banget Kak. Sama-sama. Kaiza bisa dong kasih motivasi untuk SMA 1 sebagai closing dari podcast kali ini. Motivasi Motivasi untuk semua warga Semuanya SMA ya 1 bisa Bobau. dibilang kata-kata Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. pokoknya untuk semua warga siswa SMA Negeri 1 Bobau, kalian semangat, untuk keren. Pokoknya kalian harus berusaha mencoba. Tanpa mencoba kalian tidak bisa sukses. wah, Iya, gitu. Jadi kalian harus jangan habis. Kalau jatuh tetap bangkit lagi. Gitu. Itu dia guys motivasi dari Kak Iza, cerita dari Kak Iza dan persembahan lagu dari Kak Iza juga guys. Demikianlah podcast hari ini. Saya Muhammad Yasul Asrar. saya ditertarik. Dan saya Muhammad Abdul Aziz Jerode. Pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.